Apa kabar Sobat Gereja Kristen Indonesia? Kita berjumpa lagi dalam Sapaan Gembala GKI. Mari sebelum kita merenungkan berita firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, sebentar kami akan membaca kembali bagian dari firman-Mu. Biarlah firman ini mencerahi mata hati dan pikiran kami, sehingga kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, bagaimana kabar Anda? Baik, sehat? Kalau untuk orang seperti saya, kalau Anda seperti saya ya, orang yang tubuhnya agak besar ya, pastilah, atau ya kalau bukan pasti, paling tidak saya yakin sebagian besar dari kita dalam satu titik dalam hidup kita memikirkan untuk mengurangi berat badan. Misalnya salah satu cara yang paling sering dilakukan orang adalah dengan melakukan diet. Ya, saya juga beberapa kali mencoba diet ya. Ada diet keto ya, keto aneh diet ya, kelihatannya doang diet. Ada diet mayo ya, mayoritas gagal ya. Nah, tapi baru-baru ini saya teringat akan satu jenis diet yang lain, saudara. Yaitu diet bukan diet soal makanan ya, tetapi diet pikiran, diet of mind. Apa pula diet of mind itu? Nah, istilah itu saya temukan dalam sebuah film yang sempat populer tahun 2000-an awal, yaitu film yang berjudul Beautiful Mind. Film ini diangkat dari kisah kehidupan seorang ahli matematika yang bernama John Nash yang sempat mendapat hadiah Nobel bidang ekonomi untuk sumbangsinya terhadap pemikiran tentang ekonomi. Yang menarik, John Nash seorang ahli matematika yang brilian, tetapi yang juga punya sebuah masalah besar dalam hidupnya, yaitu bahwa dia mengidap sebuah masalah kejiwaan yang disebut dengan nama schizophrenia. Yaitu dia mengalami kondisi ketika schizophrenianya itu kambuh, dia itu tidak bisa membedakan mana dunia nyata di mana dia ada dengan dunia yang hanya ada dalam khayalannya, pikirannya. Dia mengalami delusi, ya. Dia tidak bisa membedakan mana yang real, mana yang tidak. Dia mengalami halusinasi, melihat hal-hal yang tidak dilihat oleh orang lain, ya, bukan karena itu sesuatu yang supranatural, tetapi karena itu ada dalam pikirannya. Misalnya kalau dalam film ya, tentu di film ada banyak dramatisasi, tapi tetap menarik ya. Tokoh Jonas itu diperankan oleh seorang aktor yang saat itu salah satu aktor terkenal bernama Russell Crowe. Dikatakan bagaimana Jonas ini yang sangat terobsesi ya dengan pola, dengan memecahkan teka-teki sandi, angka. Dia merasa bahwa dia itu adalah bukan cuma seorang ahli matematika yang mengajar di universitas, tetapi bahwa ia juga bekerja ke Badan Intelijen Amerika Serikat, bahwa dia ditugaskan untuk memecahkan sandi kode yang disusupkan di berita koran, di majalah, di mana-mana oleh agen rahasia negara lain. Ya tentu pada waktu itu konteksnya tahun 50-an, musuh Amerika ya Uni Soviet. Dan dia pecahkan sandi itu dengan wah begitu tekunnya, lalu dia serahkan kepada atasannya di sebuah kotak pos yang yang khusus. Padahal semua itu ternyata hanya ada dalam kepalanya, dalam bayangan, dalam pikirannya. Dia melihat orang-orang yang sebetulnya nggak ada, karena itu hanya ada di pikirannya. Atasannya di dinas rahasia, teman sekamarnya di kuliah dan keponakannya. Mereka orang yang tidak ada, tidak pernah ada dalam hidup nyatanya. Dan bahkan akhirnya diceritakan ilusi delusi itu sampai mengancam kehidupan orang-orang yang dikasihinya. Sekali waktu ia mau memandikan anaknya yang masih bayi, ia taruh di bak mandi, dia nyalakan keran. Tapi kemudian karena dia merasa ada agen rahasia Uni Soviet yang sedang memata-matainya, dia terus melihat keluar jendela. Tidak sadar bahwa air keran itu, air di bak mandi itu hampir menenggelamkan anaknya.
Maka kemudian dia harus menempuh berbagai macam pengobatan. Dan di hari tuanya, menjelang ia menerima hadiah Nobel, di film diceritakan bagaimana ada seorang utusan yang datang mewawancarai dia dari lembaga yang memberi hadiah. Dan ia bertanya, kamu ini apakah masih suka melihat hal-hal yang tidak kelihatan itu? Atau singkatnya, apa kamu masih memiliki, mengalami delusi, halusinasi? Apa yang dikatakan Jonas? Dia bilang, iya, mereka masih ada. Hal-hal yang tidak ada itu, yang tidak ada dalam dunia nyata itu sebetulnya masih ia lihat. Tetapi aku memilih untuk melakukan diet pikiran, diet of mind. Aku menghindari hal-hal yang sebetulnya aku sukai, pola, kode, teka-teki, supaya aku bisa berfokus pada mereka yang nyata ada dalam kehidupanku. Orang-orang yang mengasihiku dan mendukungku. Diet of mind, saudara. Dan bukankah itu juga yang rasanya dikatakan oleh surat Filipi pasal 4 ayat 8 yang berbunyi demikian. Akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kita diajak untuk memikirkan hal-hal yang baik. Ini bukan berarti lalu kita masa bodoh, tutup mata dengan hal-hal yang tidak baik yang terjadi di dunia atau kehidupan kita. Tapi agar kita memusatkan perhatian pada semua hal yang baik yang dari Tuhan ini. Tujuannya apa? Satu, saya pikir supaya kita bisa menjalani hidup dengan lebih tenang, dengan lebih berserah, lebih percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Tapi di sisi lain juga supaya kita tidak dengan mudah menghakimi orang lain. Diet of mind ala Filipi 4 ayat 8 ini bukan cuman, kita cuman memikirkan berkat Tuhan, memikirkan yang baik, memikirkan yang menyenangkan, bukan cuman itu saudara-saudara. Tapi termasuk juga saya rasa ketika kita melihat sesama, misalnya kita sedang hendak beribadah, kita mau mengikuti perjamuan kudus di gereja, lalu kita lihat ada sepasang suami istri yang masuk, lalu kita mulai berbisik-bisik kepada tetangga kita di ruang kebaktian. Itu Pak X dan Ibu Y. Saya tahu mereka sedang punya masalah dalam relasinya dan sedang dalam penggembalaan oleh pendeta. Tapi kok berani-beraninya ya masuk ke ruang kebaktian dan mau ikut perjamuan. Coba kita lihat. Dia kira-kira ngambil roti dan anggur enggak? Kalau perlu kita rekam, diam-diam kita laporin ke majelis. Kita laporkan ke pendeta. Mereka sudah dalam keadaan tidak layak menerima perjamuan itu. Saudara kasih Tuhan, ada beberapa lapis kesalahan di situ. Yang pertama, satu, dari segi tata gereja, GKI sudah memperbolehkan mereka yang dalam pengembalaan khusus pun untuk ikut dalam perjamuan. Karena kita menghayati perjamuan adalah anugerah buat semua secara khusus bagi mereka yang sedang dalam pergumulan. Yang kedua, ketika kita sedang mau mengikuti perjamuan, harusnya kita mengarahkan diri kepada Tuhan dan anugerahnya, bersyukur untuk anugerah yang bisa kita ingat lewat perjamuan kudus, keselamatan dan anugerah Tuhan buat kita yang sebenarnya tidak layak ini. Kita malah sibuk melihat sesama dan menghakimi mereka. Dia nggak layak ikut perjamuan. Tidak seperti saya, biarpun tidak dikatakan demikian. Maka kalau itu terjadi, tidak heran. Diet of mind, diet pikiran ala Filipi 4 ayat 8 ini adalah hal yang penting untuk kita lakukan. Ketika kita tidak dengan mudah menghakimi sesama kita, bagaimanapun kondisi mereka. Ini bukan berarti tutup mata terhadap dosa, tetapi bahwa kita memilih untuk tidak menghakimi orang lain karena kita merasa paling benar. Kita memilih untuk tidak memusatkan perhatian pada hal yang
kita tidak suka, yang kita anggap salah, padahal sesungguhnya kita tidak lebih baik dari mereka. Diet pikiran, diet of mind. Sama seperti diet makanan. Orang sering mengira diet makanan itu yang penting mengurangi makan. Tetapi diet itu sebetulnya, dietary itu bukan cuma mengurangi, tetapi juga memilah dan memilih apa yang akan kita konsumsi. Maka ketika kita melakukan diet pikiran, mari seperti kata firman Tuhan, kita memilih apa yang akan kita pikirkan, yang akan kita pusatkan perhatian ke sana. Sehingga bukan saja hidup kita menjadi lebih tenang, lebih penuh damai sejahtera, tetapi supaya anugerah damai sejahtera Allah sungguh bisa kita nyatakan dan bagikan kepada setiap orang, kepada orang-orang yang memang membutuhkannya, dengan menyadari bahwa sesungguhnya kita pun adalah orang-orang yang sejatinya tidak layak, tetapi sudah menerima damai, sejahtera, dan anugerah Allah juga. Selamat belajar memilih-memilah apa yang akan kita pikirkan. Selamat melakukan diet pikiran. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena sejatinya kami adalah orang-orang yang juga tidak layak, tetapi Engkau memikirkan apa yang baik tentang kami, sehingga Engkau mau memberikan Yesus Kristus sebagai juru selamat kami, yang melayakkan kami di hadapan-Mu. Maka ajar kami juga untuk belajar memikirkan apa yang baik, kudus, berkenan kepadamu, melakukannya dalam hidup kami. Dan kami juga memikirkan apa yang baik terhadap orang-orang di sekitar kami, sehingga kami tidak dengan mudah menghakimi sesama kami, karena kami merasa lebih benar, lebih layak daripada mereka. Ingatkan bahwa kami sejatinya adalah orang-orang yang sudah menerima anugerah. Dan ingatkan bahwa Tuhan Yesus sendiri sudah memberi teladan ketika Ia menerima siapapun yang berdosa, yang tidak layak, Ia merangkulnya dan mengajak mereka untuk bertumbuh dalam kasih-Nya. Maka biarlah kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Biarlah kami memuliakan Tuhan lewat apa yang kami kerjakan, lakukan, dan kami pikirkan. Dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin.